Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat salat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat izinnya jalan kita masih diberikan oleh kekuatan iman dan Islam, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih diberikan mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini mungkin kesekian kalinya saat kultum di masjid rumah Allah yang mulia ini, yang tentu juga sudah banyak hal yang dapat kita pegang, bahkan dapat kita pahami dan suatu mungkin dapat kita amalkan. Pada kesempatan yang mulia ini tentu kami lagi-lagi kita harus bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberi Allah dapat bertemu di bulan Ramadan yang bulan penuh kemuliaan. Sementara ada di antara saudara kita, bahkan keluarga kita pada tahun yang lalu masih bersama-sama kita untuk melaksanakan berbagai amaliyah Ramadan. Cuma pada tahun ini mungkin ada yang tidak bisa bersama-sama kita lagi. Oleh karena itu tentu dengan adanya kita tengah-tengah berada di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh kemuliaan ini, tentu minimal ada dua keuntungan yang dapat kita rasakan dan sebetulnya diharapkan kita semua. Pertama, mungkin Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada-Nya. Karena kita tahu dan yakin betul, sekecil apapun sesuatu yang kita lakukan, hal kebaikan di bulan yang mulia ini, maka insya ganjaran begitu besar akan diberikan Allah kepada apa yang telah kita lakukan itu. Demikian juga halnya kemungkinan perjalanan hidup kita. Pernah ada salah satu, atau mungkin salah dua, atau bahkan salah tiga dan seterusnya. Tentu hilaf dan salah, dosa dan sejenisnya misalnya. Maka kesempatan bulan yang mulia ini insyaallah akan dapat mahfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, masalah ini akan memberikan keuntungan besar dalam kehidupan kita di kemudian hari. Sementara lagi-lagi saudara kita yang tidak mampu melaksanakannya bersama-sama kita, tentu tahun ini tidak punya kesempatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu keunikan saum atau puasa di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang paling rahasia, manakala kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Wajar kalau Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa untuk ibadah yang kita lakukan ini. Kalau ibadah sholat misalnya, siapapun mungkin bisa tahu kita melaksanakan sholat atau tidak. Ibadah haji lebih lagi, bahkan mungkin betapa banyak keluarga kita bisa menghantarkan kita. Masa kita akan berangkatkan mengenai ibadah haji. Ibadah zakat misalnya, ada orang tempat kita berinteraksi untuk menyerahkan zakat yang akan kita keluarkan. Cuma lagi-lagi ibadah puasa, saum di bulan Ramadan ini tidak satu pun di antara kita apakah
suami dan istri misalnya, apakah anak dan orang tua misalnya, atau kita sekedar sahabat, antara satu dengan yang lain, yang pasti tahu atau tidak tahu misalnya, kita sedang berpuasa dengan benar, atau justru kita berpura-pura melaksanakan puasa itu sendiri. Tingkat kerahasiaannya luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena yang tahu hanya Allah dan kita masing-masing yang bersangkutan. Kalau ibadah-ibadah yang lain, bagaimanapun kita merahasiakannya, pasti ada yang tahu pada akhirnya. Cuma kalau ibadah puasa ini, bagaimanapun kita memamerkannya, bagaimanapun kita menceritakannya, bagaimanapun kita barangkali menunjukkan tanda-tanda bahwa kita puasa, tidak ada yang tahu sebenarnya apakah yang kita ceritakan sesuai dengan kenyataan dalam diri kita masing-masing. Misalnya, ini sesuatu tingkat rahasia yang luar biasa. Sampai akhir hidup kita, hanya lagi-lagi kita dan Allah yang tahu yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita melihat ibadah puasa ini banyak hal yang bisa memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Disebabkan sangat rahasianya hakikat ibadah ini, wujud ibadah ini. Salah satu misalnya, kita mungkin bisa diuji kejujuran kita masing-masing. Kita bisa dilatih kejujuran kita masing-masing dengan ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini. Diuji maksudnya, apakah kita mampu untuk menghindarkan segala hal yang kemungkinan bisa membatalkan, atau tidak membatalkan, cuma bisa mengurangi fadilah pahala yang kemungkinan akan kita peroleh yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kalau kita bisa cermati dan hayati. Cuma apakah kita semua dalam semua melaksanakan ibadah sudah didorong oleh keimanan, didorong oleh keikhlasan? Tentu lagi-lagi tidak ada yang tahu kecuali kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita sudah bisa mendalami bagaimana keunikan ibadah puasa ini dari tingkat kerahasiaannya, bagaimana dari dalam yang bisa kita rasakan dari segi faedahnya, dari segi efeknya misalnya, maka lagi-lagi sayang kalau kita tidak laksanakan dengan sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya. Contoh kecil misalnya, kejujuran kita bisa dipertaruhkan, kejujuran kita bisa kita buktikan dengan ibadah puasa ini, sementara bisa jadi dalam kehidupan kita untuk berlaku jujur itu bukan satu hal yang mudah. Kita nggak munafik, mungkin siapapun kita pasti pernah ada yang melakukan hal yang tidak jujur. Apakah di masa anak-anak kita pada waktu itu misalnya, atau sifat ketidakjujuran itu masih melekat sampai dengan perjalanan hidup kita, sampai umur kita yang sedang kita rasakan saja misalnya. Maka wajar kalau Allah telah mensinyalir, bahkan menjelaskan dalam surah Yasin yang mungkin sering kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah dalam ayat di atas? Kami akan kunci mulut, akan dikunci mulut kita oleh Allah pada hari ini yang kapan? Tentu yang akhir yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini akan saya kunci mulut kamu, kata Allah. Kenapa? Karena mulut ini mungkin sumber segala kebohongan. Bisa jadi mulut ini sesuatu yang bisa menutupi kekurangan kita, kealpaan kita. Bisa jadi mulut ini sumber pembenaran satu hal yang keliru, yang salah misal. Maka Allah telah mensinyalir dan mengingatkan kita semua. Pada hari ini akan kami kunci mulut mereka, kata Allah. Mulut kita yang mungkin pandai untuk bersilat lidah,
Mungkin mudah untuk berbohong, atau membalikan fakta yang benar jadi fakta yang salah, atau sebaliknya. Maka nanti ada waktunya Allah akan mengunci mulut kita. Nah, kalau sudah dikunci mulut kita, apa yang akan terjadi selanjutnya? Allah mengatakan, maka tangan-tangan kamu akan berbicara kepada kami, kata Allah. Apa yang digerakkan oleh mulut, biasanya tangan akan mengikuti perintahnya. Ayo silakan melaksanakan kejahatan, maka eksekusinya melalui tangan kita. Maka tangan kita yang akan berbicara dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dalam yang fana ini. Gak bisa lagi kita menghalangi, hai tangan, jangan kamu lakukan apa yang telah kamu lakukan bersama saya. Kenapa? Karena mulut kita sudah gak bisa berbicara apa-apa. Kalau tangan kita sudah berbicara, maka kaki kita akan menjadi saksi kepada Allah. Dari apa yang kamu usahakan, dari apa yang kamu lakukan. Bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau ini juga menjadi keyakinan kita, pada akhirnya kita akan ada pembuktian kondisi yang sebenarnya dalam perjalanan hidup kita. Maka lagi-lagi ajaran pemodal untuk bisa menguatkan kejujuran kita, untuk menguji integritas hidup kita, maka sesuatu yang sangat padat dengan apa kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini sudah terjadi, Bapak sekalian, tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita tutup-tutupi. Tangan kita akan bicara dengan sendirinya. Semua apa yang dia lakukan, hal-hal yang buruk misalnya, maka kaki kita pun juga akan bersaksi semua apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Bisa jadi ada kebohongan yang kecil porsinya, cuma bisa jadi ada kebohongan yang sangat besar porsi dalam kehidupan kita. Yang porsinya kecil misalnya kita satu suami istri, bisa jadi saling menzolimi, bisa jadi saling menutupi hal-hal yang mungkin perlu tahu antara satu dengan yang lain. Bukan rahasia lagi. Orang yang nggak bisa bertahan berumah tangga diawali dengan kebohongan antara satu dengan yang lain. Bisa jadi kebohongan itu yang cukup kecil antara orang tua dan anak, atau sebaliknya antara anak dan orang tua. Atau mungkin kebohongan yang bisa kita lakukan yang tidak punya batas cukupnya. Maka sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, kalau kita melatih misalnya 1 jam, kita upaya tahan untuk tidak bohong. 1 jam kita upaya harus jujur. Mampu 1 jam, kenapa enggak kita tambah menjadi 2 jam? Kalau mampu 2 jam, kenapa enggak tambah menjadi 3 jam dan seterusnya? Jika pada akhirnya kita mampu sehari semalam untuk menghindarkan dari kebohongan dan memperbesar kejujuran kita. Dan efek yang langsung kita rasakan semasa hidup kita, kalau seandainya kebohongan nggak bisa kita kendalikan, akan berefek dengan kegelisahan dalam hidup kita. Yakin kita, ada getaran jiwa kita, berpengaruh dengan pikiran kita, ada sesuatu yang tidak nyaman, walaupun bisa jadi sesuatu yang masih kita tutupi belum diketahui orang yang sebelumnya tahu. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu lagi mari ibadah Ramadan yang masih dalam pertengahan perjalanan ini, jangan kita sia-siakan untuk memaksimalkan bagaimana pembentukan jati diri kita yang sebenarnya. Jangan sekadar rutinitas. Kalau rutinitas tidak ada ubahnya dari waktu ke waktu misalnya. Cuman kita yakinkan betul bahwa kesempatan ini belum tentu kesempatan yang akan datang ketika Allah untuk kita semua, atau mungkin hanya sebagian untuk kita. Persoalan kejujuran dan kebohongan sulit untuk kita hindarkan manakala tidak punya keinginan yang kuat. Dan mudah-mudahan semua kita mampu untuk memperbuat kejujuran dan memperkecil kebohongan apapun bentuknya. Dan insya Allah apa yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, manakala puasa kita laksanakan penuh dengan iman dan ikhlas kepada Allah, maka dengan sendirinya insya Allah Allah akan mengampuni apapun bentuk salah dan dosa kita. Lagi-lagi
Kalau memang kita punya keinginan yang besar untuk memperkuat keimanan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang berbeda dapat kita perluas apa yang perlu kita sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.